dengan menggunakan permainan-permainan diksi dan narasi pada kontennya sama, maka Mahkamah Konstitusi sebagian menolak. Apa artinya? Sesungguhnya listrik sudah dilakukan privatisasi. Saya ingin mendahului dengan satu visi, ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Refli tadi, bahwa PLN memang ya antara menjadi mandat negara dan kemudian juga perusahaan yang korporasi yang harus mencari untung, ini memang ada pengelolaan yang berbeda dari korporasi yang lain. Nah, oleh karena itu saya ingin supaya kemudian angka-angka ini yang baik disampaikan oleh para narasumber atau mungkin nanti akan saya sampaikan, itu paling tidak memiliki kaki gitu loh. Nah, saya akan mulai, apa yang masukkan kaki mungkin nanti akan saya jelaskan. Nah, saya akan mulai dengan 2-3 hari yang lalu saya menulis di Kompas, ya. Itu tentang obituari soal Profesor Muchtar Kusumaatmadja. Nah, semoga yang ada di forum sini juga tidak melupakan itu, bahwa kita itu sejak tahun 1982 itu dimerdekakan 2 kali. Artinya apa? Luas wilayah kita itu melebihi dari apa yang sudah kita merdekakan pada tanggal 17 Agustus. Dengan lautan dan pulau-pulau terluar yang sekarang ini ada di dalam naungan NKRI. Nah, oleh karena itu pernyataan itu menjadi penting ketika kemudian misalnya entitas PLN ini, keberadaan entitas PLN, ya, yang memang dimandatkan untuk melistriki wilayah Indonesia, gitu. Nah, itu ada di dalam Undang-Undang Kelistrikan misalnya, disebutkan bahkan di dalam pasal 11 ayat 4, di mana tidak ada badan usaha ataupun swasta di daerah yang bersangkutan, maka PLN sebagai penyedia yang punya izin penyediaan listrik itu, dia memiliki mandat untuk melakukan penyediaan listrik di wilayah tersebut. Nah, untuk itu dengan luasan yang demikian, ya, Indonesia ini, kita nggak bisa kemudian hanya bersikap Jawa sentris. Oleh karena itu, daerah-daerah terluar, daerah pinggiran, daerah manapun harus dilistriki. Itu mandat yang penting. Nah, oleh karena itu, kenapa PLN kemudian melakukan tadi yang disebut hutang, pinjaman, dan sebagainya, whatever lah. Nah, itu bagian dari investasi. Betul ya, angkanya betul, 500 triliun ya? Betul. Okay. Tapi jangan lupa, aset kita 1.500 triliun lebih. Ada lebihnya loh ya, tapi saya katakan 1.500 triliun aja. Nah, aset kita itu, dan itu naik dari tahun yang lalu, naik sekitar 275 triliun. Jadi peningkatan aset. Nah, untuk soal utang ini saya katakan bahwa itu bagian dari investasi. Karena apa? Karena PLN memiliki mandat-mandat yang diberikan oleh pemerintah. Dalam 10 tahun terakhir ini saya kira kita yang ada di sini, Pak Said Didu kalau masih mendengarkan, pasti masih tahu ada Fast Track 1, ya, program 10.000 megawatt. Kemudian pada saat Pak Jokowi ada Perpres nomor 4 2016 soal percepatan infrastruktur tenaga listrik yang kemudian tercakup dalam 35 giga atau 35.000 megawatts. Nah, itu adalah tugas dari penugasan dari pemerintah. Nah, disitulah kemudian dengan bisnis atau model bisnis PLN ini kita belum bisa melakukan investasi secara internal. Oleh karena itu secara korporasi kemudian ada misalnya beban
eh, apa kebutuhan investasi yang 35 giga itu sekitar 1.200 triliun yang kira-kira, saya nggak usah pakai kira-kira, saya sebutkan aja angkanya. Jadi ada 585 triliun itu yang memang menjadi tanggung jawab dari PLN. 585 ya? Iya. Nah itu kemudian dari PMN itu kemudian ada 40,7 triliun, kemudian dari internal PLN sendiri, artinya oleh keuangan PLN itu 47,5 triliun, dan kemudian dari pihak eksternal, ya, pihak eksternal itu adalah pinjaman. Nah pinjaman itu yang kemudian ada 497,4 triliun. Jadi itu pinjamnya sekitar 497,4 triliun. Kalau mau dibulatkan 500 ya itu terserah saja. Tapi saya kira itu. Tapi saya tidak terfokus pada angka ini, tapi bahwa pembebanan pinjaman itu kalau kita melihat sebagai sebuah korporasi itu akan berbanding lurus dengan penambahan aset dan pemanfaatan. Itu yang jangan lupa loh. Nah ini yang nggak pernah kemudian orang, oh ini utangnya sekian gitu loh. Tapi itu adalah bagian investasi yang kemudian harus dilihat. Satu adalah konversi ke dalam tadi, karena itu percepatan infrastruktur, kita lihat nanti kenaikannya seperti apa. Nah, dalam soal apa itu data soal infrastruktur, ini misalnya dari yang sudah beroperasi ini ya, yang sampai hari ini, dari yang sudah komersial dan beroperasi itu ada tambahan 10.038 megawatt atau sekitar 10 giga lebih lah. Nah itu pembangkit ya, ini yang beroperasi, yang sudah operasi. Nah jangan lupa tidak hanya soal pembangkit, tapi juga soal transmisi. Karena PLN kalau kemudian sudah dibangkitkan, nggak disalurkan, nggak ada transmisinya, gawat juga. Daerah-daerah terluar seperti apa gitu. Nah, peningkatan sampai hari ini dengan pembangunan transmisi ada 23.445,1 kms. Kalau yang dari elektro pasti tahu nih, satuan kms. Karena saya sejarawan. Jadi itu kilometer sirkuit. Nah kilometer sirkuit ini sebetulnya hampir sama, 1 kilometernya sama, tetapi karena ini kabelnya rangkap 3, artinya sebetulnya ini 3 kali lipat gitu loh kalau dihitung dengan satuan kabelnya. Ini yang disebut dengan kilometer sirkuit. Nah kemudian juga tambahan pembangunan infrastruktur dengan gardu induk. Jadi gardu induk ini juga menambah 83.947 megawatt ampere. Jadi ini adalah penambahan infrastruktur yang dilakukan oleh PLN. Ini selebihnya belum yang misalnya dalam bentuk yang kontrak ya, yang kemudian masih dalam bentuk PPA, kemudian masih pengadaan dan perencanaan. Jadi ini semuanya masih ongoing. Nah ini yang dilakukan oleh PLN terhadap investasi pinjaman tadi sebesar 500 tadi sudah pakai total 500 triliun. 497,5 tadi ya. Yes. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang apa manfaatnya itu? Manfaatnya tentu kemudian penggunaan pinjaman ini selain tadi berbanding dengan kenaikan infrastruktur kelistrikan, itu adalah soal akses masyarakat terhadap listrik itu sendiri. Nah jangan lupa bahwa listrik ini adalah hak asasi manusia. Meskipun kalau Bung Refli saya kira pasti sangat paham betul bahwa asasi itu adalah hak yang diturunkan. Listrik itu bukan, tetapi nilainya hampir sama karena itu kebutuhan dasar gitu. Orang mau mau meningkatkan ekonominya, kalau nggak ada listrik akan sulit dan sebagainya. Jangan bayangkan ini di Jawa atau Sumatera.
yang mungkin kelebihan listrik, tapi daerah-daerah terluar. Nah sebenarnya kalau mau melihat kontribusi itu, kontribusi tadi pembiayaan pinjaman dan manfaat daripada mandat pemerintah dengan percepatan infrastruktur listrik itu yang paling biasanya dipakai ya, itu adalah rasio elektrifikasi. Nah setelah 5 tahun ini sejak 2015 itu rasio elektrifikasi kita 88,3%. Sekarang di tahun 2000 sudah 99,2%. Maksudnya coverage area ya? Coverage area. Jadi Oke. rasio elektrifikasi ini sering digunakan oleh para investor sebetulnya. Misalnya kalau kita masuk ke sektor energi di Bank Dunia, itu akan terlihat kalau kita misalnya mau berinvestasi di mana, dia akan salah satunya akan lihat soal itu, soal rasio elektrifikasinya. Karena kalau rasio elektrifikasinya masih kecil, pasti dia akan itu tidak menjadi kemudahan investasi, kira-kira begitu. Nah, itu yang sangat kelihatan bahwa rasio kita meningkat sekali. Sejak Pak Jokowi 2014 ya, berganti ke pemerintahan Pak Jokowi. Saya masih ingat betul karena saya di kantor staf presiden. Rasio elektrifikasi kita 84. Baru 84. Sekarang sudah 99,2%. Saya menyadari bahwa 0,8% itu kelihatannya sedikit, tapi itu dikalikan jumlah penduduk. Itulah yang disebut rasio elektrifikasi. Tapi peningkatan ini begitu pesatnya. Nah, artinya apa? Bahwa akses masyarakat terhadap listrik ini demikian besar, dan itu kemanfaatnya pasti akan besar pula pada masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa hari ini PLN pun juga seminggu yang lalu teraudit mencatatkan laba sekitar 5,9 triliun. Jadi meskipun di tengah tekanan pandemi ya, tadi ada efisiensi yang dilakukan oleh PLN, itu kita masih mencatatkan laba sekitar 5,9 triliun. Ini yang tidak disebut oleh Pak Iksan Nursi tadi. Kalau boleh tahu tahun sebelumnya 2019 berapa? 2019 itu 4, sekian. Jadi naik 2020 ini naik. Nah, kalau tidak ada selisih kurs, itu kita bisa naik hampir 13 ditambah 13 triliun lagi. Jadi kira-kira hampir 20 triliun. Nah, karena ada selisih kurs yang profitnya. Ya. Okay. Yang hampir 7, sekian triliun. Kemudian juga ada perubahan soal PSAK. Jadi pernyataan standar akuntansi 72 yang soal pelanggan. Nah, 2019 itu dicatatkan sebagai keuntungan, sekarang tidak. Nah, artinya kalau itu masih penilaiannya masih seperti 2019, kita ketambahan yang pelanggan itu sekitar 5, sekian triliun. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa di tengah kesulitan ini kita juga masih bisa mencatatkan keuntungan. Dan jangan lupa dari 5 tahun ini revenue dan pajak kontribusi kita atau PLN itu hampir 200 triliun. 199 sekian. Nah, soal efisiensi saya ingin memberikan tekanan karena tadi meskipun tadi saya ke Mbak Eni saya sampaikan bahwa itu bukan PLN, tapi ingin saya sampaikan ya. Jadi untuk catatan efisiensi yang dilakukan oleh PLN ini yang diaudit oleh BPK ya, itu item-itemnya ya, soal sewa pembangkit. Misalnya tahun 2019 itu angkanya ada di 3 triliun 401 sekian. Nah, 2020 ada efisiensi untuk mengurangi porsi sewa diesel itu menjadi 3 triliun 17. Jadi sangat besar.
Nah, kenapa terjadi efisiensi untuk mengurangi sewa diesel? Karena kita melakukan dedieselisasi gitu loh. Tahun ini ada 200 PLTD. Karena memang ini ada bukan hanya soal efisiensi, tapi memang ada komitmen dari pemerintah untuk bauran energi, dan kemudian Undang-Undang Nomor 16 2016 soal pengesahan Paris Agreement soal bauran energi. Nah, itu satu. Jadi ini sebenarnya satu hal, di satu sisi untuk kontribusi nasional NDC pada pertemuan Glasgow nanti Oktober soal NDC. Nah, kemudian yang kedua juga efisiensi terhadap pengurangan penggunaan diesel ini cukup besar sekali. Kemudian juga BBM dan pelumas ini angkanya juga cukup besar. Ini misalnya saya pakai besarannya aja 133 triliun pada 2019, 133 triliun. Nah, pada tahun 2020 hanya 104 triliun. Nah, belum yang lain-lain ya, ada jasa borongan, ada pemakaian material dan sebagainya. Jadi untuk PLN ya mungkin betul bahwa rapat-rapat penggunaan Zoom itu ada efisiensinya itu ya, tapi dari aspek BPP itu sudah mengurangi sedemikian rupa, sehingga itulah yang kemudian berkontribusi pada revenue yang didapatkan oleh PLN sebagai persero. Saya kira mungkin saya akan menutup di situ bahwa sekali lagi bahwa fungsi dari PLN ini memang untuk menerangi negeri sesuai dengan visi yang saya sampaikan di atas. Terima kasih. Mas Eko, saya adalah saksi ahli 2 kali menggugat undang-undang kelistrikan. 2 kali. Gugatan pertama dipenuhi oleh namanya Mahkamah Konstitusi. Ya. Batal dia. Tahu apa yang kejadian kedua? Dengan menggunakan permainan-permainan diksi dan narasi pada kontennya sama, maka Mahkamah Konstitusi sebagian menolak. Apa artinya? Sesungguhnya listrik sudah dilakukan privatisasi. Sesungguhnya begitu. Anda mau argumen apa? Terserah. Tapi inilah kejadian. Apa dampaknya? Maka kalau tadinya kita menggunakan istilah TDL, tarif dasar listrik, sekarang kita menggunakan tarif listrik. Kenapa? Karena ada problem dari namanya pembangkit, ya, ke transmisi, ke distribusi. Ya, Jawa Bali yang menguasai sekitar 70% pasokan nasional itu tidak lagi dikuasai pasokannya oleh PLN. Dia dikuasai oleh posisi swasta. Saya mau kasih tahu sama Anda, ketika saya berdebat di bawah direksi Sofyan Basir, kasus 35.000 megawatt atau 35 gigawatt itu posisinya adalah asumsi-asumsi yang salah. Kenapa? Karena memperkirakan pertumbuhan ekonominya 7%. Fast track yang kedua adalah fast track yang salah. Sekali lagi, karena dia tidak berjalan dengan pemintaan kebutuhan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri. Sehingga kesalahan yang terjadi pada fast track 2 dilanjutkan dengan yang namanya perencanaan 35.000 megawatt. Apa akibatnya? PLN rugi. Kenapa? Karena prinsipnya take and pay. Anda mau pakai enggak bayar posisinya. Nah, inilah kejadian yang muncul di PLN posisinya kalau mau ambil di situ. Saya lanjutin lagi, kalau Anda tadi bilang kami sudah tidak lagi menggunakan diesel. Silahkan teliti lebih dalam lah. Bukan tidak menggunakan. Pakai ini, mic. Tapi ada proses transisi yang ada 50.000 PLTD yang sekarang tahun ini 200 yang didieselisasi. Ya. Oke. Saya ngerti. Tapi silahkan Anda periksa lagi baik-baik sesungguhnya bagaimana rediesel tadi pada basis fosil. Posisinya. Silakan. Artinya mari kita lihat pada tadi Anda menyampaikan bauran energi. Bagus, luar biasa. Tapi mari kita lihat apakah bauran energi yang dibikin oleh pemerintah itu betul-betul berbasis pada situasi yang ada apa enggak. Misalnya ketika pemerintah nanti di 20 di atas 2025 batu bara kan nggak boleh ya. Batu bara nggak boleh kan? Nah, bagaimana konstruksi ke depannya dalam ketika diperjanjikan penurunan gas emisi, ini perdebatannya jadi panjang posisinya dalam rangka tadi PLN tadi. Nah, hubungannya nanti dengan harga ujungnya. Tadi ada yang penting soal
privatisasi ya, soal kelistrikan ya. Nah, memang betul Bang, kalau kita lihat Undang-Undang 30 ya 2009 itu beberapa klausulnya, tetapi di sana sebenarnya kalau saya sih menyebutnya bukan privatisasi, tetapi lebih pada pemberian ruang yang ada sekarang pada peran swasta. Karena apa? Hal yang pokok misalnya di dalam undang-undang itu kan soal misalnya harga listrik, tadi disebut TDL, itu masih tetap dengan persetujuan DPR sebagai representasi masyarakat tentunya ya. Nah itu di sana ada. Nah kemudian juga tugas-tugas tadi yang sudah saya sebutkan di awal, tugas PLN sebagai salah satu UPTL, terutama di daerah-daerah di mana tidak ada badan usaha, tidak ada peran swasta, PLN harus melakukan amanat itu untuk penyediaan tenaga listrik itu. Nah, di dalam program 30 giga itu pun sebenarnya porsinya kalau memang kita lihat swasta lebih besar. Ini catatan di kami dari investasi 1.200 triliun itu PLN memang 585 triliun ya tanggung jawabnya. Yang tadi sudah saya uraikan bagaimana keuangan internalnya, porsinya berapa, kemudian dari PMN, kemudian juga dari pinjaman eksternal. Nah, sementara porsi IPP itu ada 615 triliun. Nah, kalau dilihat ini memang kelihatan bahwa swasta cukup mendominasi. Tetapi kembali lagi ini kan soal kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal artinya dengan APBN kita yang tidak mencukupi untuk melakukan investasi, artinya PLN tidak model bisnisnya tidak mencukupi untuk melakukan investasi internal, tentu kemudian dibukalah peran swasta itu untuk menggarap program di pembangkitannya ya. Tadi saya katakan bahwa untuk capaian di distribusinya itu kemudian seluruhnya 100% dilakukan oleh PLN. Jadi kembali lagi bahwa take or pay itu di satu sisi dari perhitungan-perhitungan para ilmuwan, kemudian tadi disampaikan oleh Bang Ihsan Nursi itu yang juga memberatkan, tetapi di satu sisi itulah kemudian sebetulnya peran dari pemerintah, peran dari negara untuk kemudian nantinya mendistribusikan kepada masyarakat. Karena jangan lupa cabang-cabang produksi dan sebagainya yang di dalam pasal 33 itulah pengejawantaannya masih ada di situ. Oleh karena itu saya tidak setuju kalau terjadi privatisasi murni ya dalam pengertian, tapi peran swasta yang diberikan mandat oleh undang-undang ini untuk menggarap sektor kelistrikan di pembangkitan. Nah, maka muncul EBB yang sekarang ini ya kira-kira kalau sudah COD harus langsung dibayar oleh PLN. Kira-kira itu. Nah, prosesnya memang yang menjadi harsat di situ. Ketika memang misalnya ada wilayah misalnya Jawa Bali yang sudah oversupply, tapi kemudian muncul beberapa pembangkitan baru. Nah, ini kan kemudian mau dikemanakan? Padahal kemudian barometernya tadi take for pay-nya itu selalu berjalan. Nah, itulah yang kemudian kita kadang-kadang menanggung beban yang ada. Nah, itu yang soal privatisasi ya.